Hari ini kita mau konfigurasi network di salah satu rumah sakit. Orang mulai pertama yang orang bikin itu topologi. Nah, ini sudah ada topologi. Sudah ada topologi yang kita sobekin. Ini sesuai permintaan dari klien. Orang minta contoh seperti ini. Nah, ini kita bacakan. Dorang di sana hanya ada satu ISP, ISP IndiHome. ISP IndiHome ini masuk di router CCR Cloud Core yang router 1009. Nah, di router sini orang mau konfigurasi begini. Di Ether 1 orang ambil DHCP dari ISP ini, DP IP contoh pasti 192.168.1 titik sekian atau. Nah, ini contoh kita kasih titik 2. Terus di Ether 2, nah ini term IP dari klien yang minta ada IP 10, IP 20, 30 dan 40. Nah, di router 1 ini klien mintanya routernya itu IP 10. Nah, IP 10 terus dia masuk ke switch. Di switch ini nah karena orang ini akan pakai DHCP, di switch ini pasti akan otomatis dapat IP 10 titik sekian. Nah, ini IP DHCP yang ada di switch contoh 10.2. Dari sini bisa kita ini orang kasih masuk. Di sini di klien itu ada server, ada 2 server. Alokasi untuk server bisa statik, bisa DHCP. Terserah orang ini input setting bagaimana di server. Contoh ini DPIP 10.3, ini 10.4. Tapi dia masih IP 10 di server. Next untuk IP 20 192.168.20 titik sekian. Ini ada router juga. Klien itu ada router di setiap gedung, ada router. Dan gedung A, gedung B, gedung C ada router masing-masing. Nah, ya orang ini tergantung klien dan mintanya seperti apa. Terus infrastruktur di sana kan seperti ini, tinggal ini kita sesuaikan. Nah, di gedung A ini IP 20 untuk alokasi IP-nya IP 20. Nah, Ether 1 ini ada IP 10. 192.168.10.5. Nah, 10 ini dari mana? 10 ini ambil DHCP dari sini, dari switch kan di sumber internetnya kan dari router sini, tapi ini sebagai jembatan ambil kasih masuk di sini. Nah, untuk Ether 2 orang kasih IP 20. Nah, supaya IP ini IP 20 akan di broadcast ke sini ke klien lewat switch juga. Sama juga begitu. Ether IP 30 ada router sendiri, DP alokasi IP sama begini. Ini gedung C IP 40 alokasi IP ini ke klien. Nah, di klien ini boleh tambah switch, tambah access point, langsung ke contohin tambah access point, tambah access point dari sini ke sini. Karena DHCP jadi orang tidak perlu tidak susah-susah mau setting karena sudah DHCP. Langsung ke komputer, laptop. Ini orang topologi sekarang sama ini. Oke. Next, tinggal orang implementasi di router. Orang patokan ini. Nah, klien ini mintanya semua klien ini IP 40, IP 30, IP 20 bisa mengakses server IP 10. Sedangkan IP-nya beda. IP 30, IP 20, 30 dengan 40. Supaya IP 20, 30, 40 bisa akses ini. Nah, topologinya begini kita buat. Sekarang orang akan implementasi di router.
Oke, orang mulai setting di MikroTik. Orang buka Winbox, pastikan semua sudah connect di MikroTik dengan orang pe laptop. Orang masuk, pas muncul tampilan awal ini, orang remove konfigurasi saja. Karena orang tidak butuh DP default konfigurasi. Orang tunggu sampai dia restart sendiri, selesai. Oke. Ya, ini muncul ulang. Orang connect. Ya. DP default setting sudah ada. Orang sesuaikan dengan orang setting yang tadi di topologi tadi. Pertama, yang orang harus lakukan langkah-langkah awal itu, orang harus kasih identitas orang pe ini interface supaya tidak mau ini tuh, tidak mau salah setting. Ini orang Ether 1, Ether 2, sekarang di status R ini berarti sedang ada kabel yang masuk di interface ini. Oke, Ether 1 orang kasih nama karena ini kita pakai ISP di Ether 1 terisi ISP. Kedua, ini sesuai topologi tadi dia masuk di switch. Orang kasih nama switch. Terus dari sini orang next, orang kasih IP. Orang masuk di IP address, orang isi IP sesuai tadi topologi. Di switch orang kasih 10/27 ya, supaya DP user hanya sebanyak prefix 27 itu. Orang pilih Ether 2 nya di sini. Pilih Ether 2 karena untuk switch. Sekarang orang ambil DHCP, IP DHCP dari IndiHome, dari PSP. Terus centang jo supaya muncul DP DNS otomatis dengan routing otomatis. Tunggu sampai dia bound. Bound. Next. Orang lihat, nah ini muncul IP dari IndiHome, IP dinamik. Nah ini DP roots yang tadi orang centang tadi, dia muncul otomatis. Sekarang orang backing di HCP server, masuk DP setup di switch, orang pilih DP interface switch karena orang akan kasih IP ke klien dari sini. Next, orang pilih ini, orang suka dari mana, dia mulai dari 2 kah, terserah. Tapi di sini kita mau backing dia dari 10. Dia mulai dari 10 supaya yang 2 sampai 9 tambah backing statik untuk server dan lain-lain. Next, orang tambahkan DNS server, DNS Google standar toh, DNS Google, secondary DNS 844. Orang next, list time, bikin ini terserah, tapi kita bikin 3 hari deh. Oke. Sampai di sini IP orang kasih IP di HCP ke klien sudah, bisa ini nah, sudah dapat IP harusnya. Next, orang tambahkan NAT, IP firewall NAT. Orang tambahkan NAT, IP firewall NAT. Di sini orang action masquerade, di general chainnya source NAT. Apply, oke. Nah, ini digunakan apa? Digunakan supaya pas klien ini boleh dapat internet dari ISP agar klien bisa internet lah. Kalau tadi setting di HCP, ada orang kan ini dapat IP tapi masih belum bisa internet. Nah, orang pasang NAT supaya dia bisa internet. Orang cek IP, orang belum dapat IP, nah apa-apa.
Orang reset dulu ini. Ini restart dulu orang router. Pasti otomatis akan ada IP. Orang tunggu. Nah, ini muncul di bawah ini dia sudah detect ada IP 10.1. Berarti orang IP sudah ini di dalam terdeteksi. Orang connect ulang ke IP yang tadi, orang refresh dulu. Nah, sudah muncul, orang connect saja. Orang cek dulu orang IP. Nah, ini IP, orang IP di laptop ini dapat di HCP, IP di HCP dari router. Nah, orang sudah dapat IP 30, 10.30 ini. Setelah masuk ulang, orang lihat lagi orang pilih HCP, orang di list. Nah, ini kita pilih laptop yang terbaca. Jangan lupa orang ganti DP identitas router supaya pas mau connect ulang gampang. Baru orang ganti lagi orang pe user. Jangan sampai orang cuma setting user default. Nah, itu bahaya sekali. User default usahakan orang hapus. Orang buat orang user sendiri. Oke, orang tes login pakai orang user tadi. Ini. Oke. Orang tes ping ke 88. Ini sudah replay dari 888. Orang tes browsing. Tes. Nah, ini ada DP gambaran sudah connect. Orang sudah bisa internet dari orang postingan router tadi. Nah, ke selanjutnya ya orang tinggal bikin DP firewall standar. Itu nanti di router yang orang mau connect akan di topologi selanjutnya. Next orang mau setting di router di gedung-gedung selanjutnya. Ini kan orang so setting di router yang di ruang server lah, di CCR ini. Next orang setting router yang ada di gedung gedung B, C dengan D. Untuk IP yang tadi sudah dibagi. Untuk yang topologi ini. Kemudian internal topologi. Ini topologi ini orang sudah selesai dari sini. Sini router internal setting dia sudah dapat IP 10, ini switch ini sudah. Lanjut orang setting yang ini. Router ini.